Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak Ibu, serta kalian namita sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi Minggu tanggal 30 November 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Kim Popi, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali kalian namita, kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya dengan pembacaan Parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian namita, mari kita persiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman, agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung kuat untuk tercapainya Magga, Phala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan asal mula Theravada bagian ke-6. Sambil menunggu kalian namita lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami membacakan beberapa pengumuman. Melanjutkan informasi sebelumnya, dengan penuh sukacita kami sampaikan bahwa proses finalisasi pembangunan Dhammawihari Buddhist Studies cabang Surabaya saat ini sedang berlangsung. Cabang ini akan mulai beroperasi pada semester mendatang Januari 2026. Dukungan kebajikan tawaradana untuk DBS Surabaya masih dibuka dengan cara transfer BCA 6275 19 18 dengan kode transfer 98. DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang, melengkapi afiliasi Sariputa Buddhist Studies di Pekanbaru dan afiliasi Vihara Dhammadayada di Medan. Dalam menjalankan misi mulia ini, DBS Surabaya akan dibina langsung oleh Seale Parami dan didukung oleh Bapak Budiman Butopo selaku Dewan Pengawas DBS Surabaya dan Bapak Gondo Wibowo selaku Ketua Yayasan. Tujuan utama berdirinya DBS Surabaya adalah perluasan jangkauan DBS Jakarta dalam mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis. Mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas Pariyati Sasana, termasuk juga program khusus andalan seperti kelas Abhidhamma dan kelas Bahasa Pali. Seluruh program yang akan dijalankan di DBS Surabaya akan mencerminkan atau mirroring dengan program-program yang telah dijalankan di DBS Jakarta. Bagi kalian namita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut berkontribusi baik sebagai bagian tim Wewaca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian luhur ini. Silakan menghubungi Bapak Gondo melalui nomor handphone yang tertera pada layar. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar berjalan dengan lancar. Bagi kalian namita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk selalu menjaga keheningan, untuk selalu memastikan handphone Anda selalu dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutupi kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Dan bagi yang bergabung lewat Zoom meeting, kalian namita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang layak dan pantas serta tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV dan tidak sambil makan dan minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute selama kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa akan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Sayadaw Keminda, mari kita persiapkan batin kita untuk mendengarkan Dhamma Desana. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilakan kalian namita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia.
Jangan lupa juga untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha untuk mengikuti sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar Kalyanamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Baik Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda. Wandami Seado, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado dan Seale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Seperti biasa, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianwah. Mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwah kami persilakan.
Pandami Sayadaw, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Ekemenda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang ama bante. Panati pada weramani sika padang samadhiyami. Panati pata weramani
Sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadana Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamaddatana Weramani Sikapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me sila nibanasa pacayo hotu ti saranena saha Pancasila damang sadugang katua pamadina sampadeda amabante sadu Anumodana Bante. Tolong tim WA Waca satu orang. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisa Sana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 30 November 2025. Saya akan melanjutkan topik kelas kita, yaitu asal mula Theravada di bagian yang ke-6.
Sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan juga kepada Anda, harusnya kita semua bersyukur karena apa yang saya sampaikan di topik ini saya rasa belum ada juga terjemahannya. Banyak sih sebenarnya yang kita sampaikan itu belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Sehingga Anda beruntung ya, karena bisa akhirnya mengerti bahwa beberapa poin, misalkan ternyata Theravada ini adalah sangganya ini berasal dari zaman Buddha yang garis silsilahnya itu tanpa putus. Kemudian juga Anda tahu dari materi kelas ini bahwa ketika ajaran Buddha dikumpulkan 3 bulan setelah parinibbana di dalam Dewan Buddhis yang pertama, itu pun sampai hari ini masih ada ya. Jadi ini yang harusnya disyukuri bahwa kita masih bisa benar-benar mendengarkan, mempelajari dan juga mempraktekkan ajaran Buddha ya. Nah, kita juga harus berterima kasih ya kepada para sangga ya, sejak zaman Buddha sampai hari ini yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi itu senantiasa melakukan oral transmission, jadi transmisi oral, karena waktu itu kan belum ada buku ya. Di awal-awalnya itu transmisinya itu ajaran ini ditransmisikan melalui dari mulut ke mulut gitu ya. Guru meminta muridnya menghafal misalkan Ewang Mesutang Ingkang sama yang Bhagawa Sawati yang Wiharati Cetawanan Anata Pindika Saarami dan seterusnya begitu ya. Jadi hebatnya sangga-sangga ketika belum ada buku, belum ada tulisan, memori mereka itu sedemikian kuatnya sehingga akhirnya kitab sekarang yang sudah menjadi kitab ini bisa kita nikmati. Jadi awalnya ini berasal dari hafalan-hafalan para anggota sangga di masa lalu ya. Nah, itu prolognya. Minggu lalu kita sudah sampai di slide yang ini, tolong ditampilkan. Jadi sekarang kita tahu bahwa Tripitaka itu satu kesatuan ya. Jadi tidak benar juga kalau mengatakan bahwa Abhidhamma Pitaka bukan ajaran Buddha, karena faktanya lihat itu yang ada di dalam kurung Adi Silasika. Adi Silasika itu adalah pelatihan dalam sila yang lebih tinggi ya. Dikatakan secara khusus di dalam Vinaya Pitaka. Ini sila yang lebih tinggi adalah silanya para biku ya. Kemudian Adi Citasika itu adalah pelatihan batin yang lebih tinggi, ya ini meditasi samatha. Itu secara khusus diajarkan di dalam Sutta Pitaka. Sedangkan yang ketiga Adi Panyasika, pelatihan kebijaksanaan yang lebih tinggi itu diajarkan secara khusus di dalam Abhidhamma Pitaka. Jadi bukan tanpa maksud guru-guru di zaman dahulu mengelompokkan ajaran Buddha ke dalam 3 pitaka. Maksudnya adalah karena mereka para guru di zaman dahulu ingin mengelompokkan ajaran Buddha itu ke dalam kelompok spesifik, bahwa yang pertama Vinaya Pitaka ini adalah tentang sila, Sutta Pitaka tentang samadhi khususnya, dan Abhidhamma Pitaka tentang panya, ya, tentang kebijaksanaan gitu. Nah, kalau mereka yang enggak percaya Abhidhamma Pitaka adalah ajaran Buddha, ya mereka akan sulit untuk mengembangkan panya, kebijaksanaan gitu, ya. Mungkin mereka tetap akan menyanggah bahwa enggak, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan tanpa Abhidhamma gitu. Tetapi Anda bisa bertanya, di sini banyak kok murid-murid Abhidhamma itu yang sudah pegang sertifikat Pusdiklat, yang sudah pegang sertifikat dari Myanmar. Pasti mereka akan setuju kalau saya katakan bahwa kebijaksanaan mereka meningkat ketika mereka belajar Abhidhamma, ya. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan. Makanya kitab suci kita Ti Pitaka. Ti itu 3. Kalau Abhidhamma Pitaka bukan ajaran Buddha, ya kitabnya bukan Ti Pitaka tapi Dwe Pitaka, gitu, ya, 2 Pitaka aja, gitu. Ya. Nah, saya lanjutkan.
Oleh karena seperti halnya samudera raya yang sulit untuk diselami dan tidak memiliki pijakan yang seharusnya didapatkan. Jadi samudera itu nggak bisa dipijak oleh kelinci dan lain-lain ya. Demikian pula dhamma. Jadi dhamma pun juga sulit dipahami karena pijakannya dalam sekali gitu. Hanya orang yang bijaksana yang bisa memahami dhamma. Makna dari dhamma juga sulit dipahami. Hanya orang bijaksana yang bisa memahami dhamma. Makanya tadi diberi perumpamaan seperti samudra raya yang sulit untuk diselami karena dasarnya itu sangat dalam. Jadi kelinci nggak mungkin bisa sampai ke dasar dari samudra raya itu maksudnya. Jadi orang yang nggak bijaksana juga nggak akan bisa sampai ke dasar dari dhamma. Maknanya juga sulit dipahami, sulit diselami. Sutta diskursus juga sulit diselami. Ya, jadi pemahaman di dalam 3 pitaka ini sulit untuk diselami dan tidak memiliki pijakan yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang kebijaksanaannya tumpul. Itu kata kitab kita. Itulah mengapa dhamma harus dipahami, maknanya juga, diskursus-diskursusnya juga ini harus dipahami karena mereka semua memiliki pemahaman memiliki makna yang sangat dalam. Jadi demikianlah kedalaman yang berjumlah 4 di masing-masing pitaka ini harus dipahami. Jadi kita masih diajarkan tentang arti dari dhamma ya. Saya rasa mungkin ini bisa saya skip, saya langsung masuk ke penembusan saja. Kita sering mendengar kata penembusan. Kitab suci kita mengatakan bahwa penembusan itu artinya adalah realisasi. Realisasi ya, itu artinya Anda memahami sepenuh-penuhnya hubungan sebab dan akibat ya tentang suatu fenomena ya. Anda memahami sepenuhnya bahwa sebab-sebab ini akan memunculkan akibat yang tertentu atau dibalik. Akibat ini muncul dari sebab-sebab yang tertentu dan itu memang kalau Anda berwipasana, Anda akan diajarkan untuk memahami hubungan sebab dan akibat ini gitu. Itu yang dinamakan penembusan ya. Nah, di dalam kitab ini diberikan contoh apa? Ya ini kesimpulannya adalah bahwa ternyata kelahiran kita ini bukan diciptakan oleh siapapun, bukan diciptakan oleh Tuhan ya, melainkan itu diciptakan oleh formasi-formasi karma kita dari masa lalu ya. Jadi dengan kata lain kita sendiri itu adalah pencipta dari kehidupan kita ya. Nah, realisasi ini juga adalah pemahaman penuh tentang tidak hanya tentang sebab akibat, tapi juga Anda harus melihat sebab-sebabnya itu dengan jelas. Misalkan biasanya yang akan diarahkan oleh guru adalah ketika Anda sudah berhasil di dalam meditasi konsentrasi, Anda akan diajarkan salah satunya misalkan untuk melihat kelahiran lampau Anda ya. Kenapa Anda bisa lahir di kehidupan yang sekarang? Sebabnya apa? Gitu. Nah, Anda harus melihatnya sendiri. Oh, ternyata karena dulu saya melakukan ini, saya melakukan itu, gitu ya. Ini saya sampaikan aja dari cerita dari teman-teman ya, saya ya. Ada teman-teman itu yang sudah bisa menembus kehidupan lampau dan sebab-sebabnya. Itu dia melihat bahwa kenapa dia bisa lahir sebagai manusia dan akhirnya menjadi pabajita yang saat ini ya. Itu karena di masa lalu dia di satu negara dia hanya menekuni pariyati saja gitu. Ya. Jadi di dalam kesadaran kesadaran kematiannya yang terakhir dia mengingat aktivitasnya menghafal kitab suci. Ya. Ya mungkin ini kayak Anda bisa terapkan ke dalam diri Anda. Kalau Anda di dalam pikiran terakhir nanti Anda mengingat ketika sedang mendengarkan kitab suci, maka ini seperti teman yang cerita ke saya itu. Jadi dia mengingat pada waktu itu di detik terakhir kematiannya,
Kan sebenarnya prosesnya begini. Jadi dia biasanya seorang yogi akan diarahkan untuk bisa melihat kesadaran penyambung kelahiran kembalinya. Apa yang menyambungkan kelahiran masa lalu dan yang sekarang. Nah, dari kesadaran penyambung kelahiran kembali akhirnya bisa di-trace back, mundur lagi ke belakang ke kesadaran kematian. Objeknya itu akan bisa juga diketahui. Nah, jadi si teman ini akhirnya menemukan bahwa ternyata dia lahir sebagai manusia ini akibat dari karma dia ketika mempelajari kitab suci. Ya. Teman yang lain cerita, dia lahir sebagai manusia kali ini karena ketika waktu itu dia adalah orang Thailand, tapi sekarang bukan orang Thailand gitu. Waktu itu di kehidupan persis sebelumnya dia hidup di Thailand, sekarang di negara yang berbeda. Tapi dia udah bisa melihat kehidupan lampaunya. Dia melihat bahwa yang membuat dia terlahir sebagai manusia kali ini adalah dana bunga dia ke pagoda. Ya. Terus ada yang lain lagi juga dana pelita gitu ke pagoda. Jadi saya sampaikan yang khusus yang ini untuk mengingatkan kepada Anda jangan memandang sebelah mata dana-dana Anda sekecil apapun itu juga. Ya, makanya di ceramah Katina kemarin kan ada kan salah satu kalimat dari dewa kan, apakah semimpi sahu danang, walaupun hanya sedikit dana itu bagus. Lihat, dana pelita bisa membuat seseorang lahir sebagai manusia loh. Ya. Kemudian dana bunga juga bisa membuat seseorang lahir jadi manusia gitu. Ya, nah oleh karena itu ketika Anda berdana lakukanlah dengan benar ya, seperti petunjuk yang sudah banyak disampaikan di kelas-kelas ini kan ya, khususnya mungkin Anda dengarkan kembali ceramah Katina kemarin karena ada beberapa poin kan yang untuk diingat-ingat diperhatikan ketika Anda berdana begitu. Nah jadi bukan hanya mengetahui hubungan sebab dan akibat, tapi Anda juga akan tahu ini sebab, ini akibat. Dan Anda tidak salah. Anda melihatnya sendiri, oh iya ya, gara-gara ini ada ini gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud penembusan. Alternatif lainnya, realisasi ini juga berarti pemahaman penuh tentang sifat yang tidak berubah yang disebut karakteristik individual berbagai dhamma yang telah dikatakan di berbagai pitaka, dan ini semua harus dipahami itu ya. Nah, jadi masing-masing dhamma, fenomena-fenomena mental yang Anda sebut sebagai pikiran Anda sebut sebagai batin Anda, atau fenomena material yang bersifat material yaitu yang Anda sebut sebagai tubuh jasmani Anda, masing-masing itu mempunyai ciri karakteristiknya sendiri-sendiri. Misalkan loba. Ketika Anda berwipasana dan Anda berhasil melihat loba, keserakahan Anda akan mendapatkan cirinya yang spesifik. Loba di masa lalu, di berbagai kesempatan loba muncul, itu cirinya sama gitu. Dan ciri yang sama ini kan harus merujuk kepada kitab suci, makanya pembelajaran kitab suci penting. Kalau tidak, maka Anda tidak akan tahu bahwa itu loba. Dan di sini peran guru juga penting. Misalkan karakteristik loba itu kan aramana gahana lakana. Jadi kayak mencengkram objeknya gitu. Jadi ketika Anda mengamati loba, fenomena mental tertentu yang Anda tidak tahu namanya, tetapi begitu Anda ingat, oh ini karakteristiknya ternyata mencengkram objek ya, sedemikian eratnya, tidak mau melepaskannya, oh ini loba. Gitu. Dan Anda akan melihat bahwa fenomena apapun itu selalu hanyalah merupakan fenomena yang muncul dan kemudian lenyap dalam waktu yang cepat. Dan Anda juga akan tahu bahwa begitu lenyap dia nggak akan pernah muncul kembali. Ya, hanya loba yang baru nanti yang muncul. Tapi begitu lenyap dia udah nggak mungkin kembali lagi. Itu. Nah dari sana Anda mulai memahami hubungan anicca, dukkha dan anatta. Oh iya itu anicca ya. Anda melihat kemunculannya dan Anda juga melihat kelenyapan dari loba tersebut. Ya. Nah ini terjadi untuk jangka waktu yang lama. Bayangkan kalau Anda berwipasana itu selama 1 tahun, melihat fenomena mental, fenomena materi, pelan-pelan pengetahuan wipasana Anda akan matang satu persatu ya. Karena yang Anda lihat ya hanya 2 fenomena itu dengan cirinya yang masing-masing tetap tidak berubah. Oh yang loba seperti ini gitu ya. Nah sehingga ketika Anda melihat kemudian muncul dan lenyapnya ya,
Kalau Anda nggak paham ciri dan karakteristiknya, Anda akan menangkap fenomena ini sebagai satu keutuhan. Tetapi ketika Anda bisa melihat ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, Anda akan mulai memahami bahwa apa yang tadinya Anda anggap utuh, pikiran Anda yang Anda anggap utuh, batin Anda yang Anda anggap utuh, itu ternyata terdiri dari potongan-potongan fenomena yang kecil-kecil yang muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali. Karena cirinya berbeda-beda gitu. Nah, dari sana Anda akan mulai memahami anicca, tidak kekal. Dan secara perlahan-lahan kalau praktek ini berbulan-bulan, Anda mulai mendapatkan juga pengetahuan yang mendalam tentang, oh iya, ini yang seperti kata Buddha bahwa apapun yang anicca itu adalah dukkha. Oh iya, ini seperti yang kata Buddha, apapun yang anicca dan dukkha itu anatta gitu ya. Nah, dengan demikian kebijaksanaan Anda akan berkembang dan Anda akan menjadi orang yang bisa menyelami dhamma ya. Nah, jadi demikian itu yang disebut sebagai realisasi ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, karena sebab apapun ya sebab sebenarnya secara umum itu kalau kita ingin tahu sebab dari eksistensi atau keberadaan kita ini, kenapa kita lahir, ini bisa dikelompokkan ke dalam 5 dhamma. Awijja itu ketidaktahuan. Jadi karena ketidaktahuan di masa lalu kita bahwa hidup ini adalah penderitaan, ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia, maka di masa lalu Anda melakukan karma. Ya, karena ketidaktahuan Anda misalkan tadi berdana pelita misalkan ya. Anda karena ketidaktahuan Anda beraspirasi semoga dengan dana pelita ini saya bisa terlahir di surga Tusita karena ingin bertemu dengan bodhisatta gitu. Ya, ini sebenarnya walaupun itu adalah karma baik, perbuatan baik, tetapi didorong oleh ketidaktahuan. Ketidaktahuan apa? Ketidaktahuan bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya dewa, tidak ada yang namanya saya, semuanya hanyalah fenomena gitu. Jadi walaupun Anda melakukan karma baik, tetapi underlying faktornya itu adalah ketidaktahuan. Faktor-faktor yang melandasi Anda melakukan karma baik itu adalah ketidaktahuan. Makanya biasanya kita akan yogi akan diajarkan untuk melihat sebab-sebab masa lalu itu. Oh, yang pertama ternyata dulu karena ada ketidaktahuan inilah maka ya seseorang melakukan karma baik. Dan ketika melakukan karma baik kadang juga ada tanha. Tanha itu nafsu kemelekatan, nafsu keinginan, nafsu kehausan. Begitu ada tanha, ada upadana, ada grasping, ada pencengkeraman, sangat ingin mencapai ini, sangat ingin memiliki ini, sangat ingin menjadi itu. Jadi awijja, tanha, upadana. Ya tidak hanya berhenti di sana, begitu ada awijja, ada sangkara, ada karma gitu ya. Kemudian akhirnya ada kelahiran kembali. Jadi sebab-sebab ini pun harus diketahui oleh seorang yogi yang berwipasana supaya yakin bahwa ternyata benar apa kata Buddha bahwa saya adalah pencipta dari kehidupan saya sendiri. Ya, saya tidak diciptakan oleh siapapun, ya, oleh makhluk siapapun, melainkan oleh awijja, karma, sangkara, tanha, upadana dan bawa itu karma juga sebenarnya. Ya, nah. Inilah realisasi ya. Begitu Anda bisa menembus ini, maka ya pemahaman Anda tentang dharma menjadi sangat mendalam gitu. Saya lanjutkan. Jadi di sini dikatakan bahkan di kitab suci bahwa semuanya itu sudah diajarkan di dalam pitaka-pitaka tersebut yang dengan cara apapun maknanya harus pahami gitu ya, dan itu ditujukan demi berkembangnya kebijaksanaan para pendengar ya Anda semua. Maka dengan cara itulah diskursus ini harus memperlihatkan makna tersebut karena supaya yang mendengar dan yang membacanya bisa memahami dharma gitu. Realisasi adalah pemahaman penuh yang disebut kebijaksanaan yang mengetahui dengan pasti dan benar dalam hal ini adalah mengetahui sebab, mengetahui akibat, mengetahui juga diskursus kata kitab suci kita. Atau juga realisasi adalah pemahaman penuh tentang sifat yang tidak berubah yang disebut karakteristik individual berbagai dhamma yang tadi sudah saya sampaikan.
ketika menyampaikan tentang loba atau keserakahan, dan karakteristik itu juga harus dipahami. Tidak hanya dipahami, pertama harus dipahami secara teori intelektual, yang kedua harus ditembus melalui pengalaman langsung. Seperti halnya samudra raya yang sulit untuk diselami dan tidak memiliki pijakan yang seharusnya didapatkan oleh kelinci dan lain-lain, demikian pula semuanya ini, yaitu dhamma, makna, diskursus, dan penembusan itu sulit untuk diselami dan tidak memiliki pijakan yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang tidak bijaksana dan ini lihat, tidak memiliki akumulasi pahala. Ya, jadi memang hanya mereka yang memiliki pahala yang besar sekali saja yang bisa menembus dhamma gitu ya. Nah, pahala ini apa sih? Buah dari karma baik. Artinya apa? Kalau orang dikatakan memiliki pahala yang besar, artinya dia sudah banyak melakukan karma-karma yang sangat baik, yang 3 akar dan superior, dan itu semua berbuah, berkumpul menjadi satu gitu, saling mendukung sehingga Anda akhirnya bisa menembus dhamma. Jadi itulah mengapa dhamma, maknanya, diskursusnya, dan penembusannya itu sangat dalam. Ya, dengan cara demikian juga kedalaman yang berjumlah 4 di masing-masing pitaka ini harus dipahami. Jumlah 4 itu apa? Sudah disampaikan di kelas yang lalu. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Ini kata-kata dari Bhante Buddhaghosa, komposer dari kitab komentar kita. Sejauh ini makna syair di bawah ini, yaitu yang di slide tolong ditampilkan, telah disampaikan. Seseorang harus menjelaskan jenis-jenis diskursus, pengajaran dan pembicaraannya, serta harus menjelaskan pelatihannya, pelepasan dan juga kedalaman di dalam 3 pitaka tersebut dengan tepat. Ini semua sudah dijelaskan mulai dari kelas yang lalu ya. Nah, dia harus menjelaskan jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses belajar, bukan pembelajaran. Kalau pembelajaran ternyata proses untuk menjadikan seseorang itu belajar atau apa, maknanya agak berbeda gitu di KBBI. Jadi dia harus menjelaskan jenis-jenis pembelajaran kitab suci, proses Anda belajar kitab suci, serta semua pencapaian atau kegagalan di dalam pitaka yang manapun juga yang seorang biku bisa peroleh melalui perilaku yang baik dan jahat. Nah, dalam hal ini 3 jenis pembelajaran kitab suci. Jadi ini lihat, perilaku seseorang di dalam mempelajari kitab suci, di dalam teks atau kitab kita diajarkan ada 3 jenis atau 3 model pembelajaran kitab suci. Jadi pembelajaran kitab suci itu ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran kitab suci seperti menangkap ular. Jadi ada orang yang belajar kitab suci yang seperti menangkap ular. Yang keduanya adalah pembelajaran kitab suci untuk tujuan keluar dari siklus penderitaan. Jadi yang kedua ini orang belajar kitab suci dengan tujuannya adalah untuk agar dia bisa keluar dari siklus penderitaan. Dan yang ketiga, pembelajaran kitab suci seperti bendahara. Saya akan jelaskan, kitab sucinya akan menjelaskan ya. Pembelajaran kitab suci yang dipelajari dengan buruk dan telah dikuasai oleh seseorang dengan alasan atau dia belajar kitab suci hanya dengan tujuan supaya bisa menghujat orang lain, maka ini adalah pembelajaran kitab suci seperti menangkap ular ya. Nah, jadi dengan mengacu kepada pembelajaran kitab suci tersebut, kalimat berikut ini dikatakan oleh Begawan. Seperti halnya wahai para biku, seorang laki-laki yang menginginkan ular dan mencari ular, dia mengembara untuk berburu ular. Laki-laki tersebut melihat ular yang besar. Dia mencengkeram ular tersebut di ekornya. Jadi dia menangkap ular tapi yang dia tangkap adalah ekornya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ular tersebut berbalik ke arahnya dan menggigit tangannya, lengan atau salah satu anggota tubuh yang mayor maupun minor dari laki-laki tersebut.
Laki-laki itu mengalami kematian atau penderitaan yang mematikan karena gigitan tersebut. Mengapa begitu? Kata Buddha, oleh karena telah dicengkeramnya ular tersebut secara keliru, wahai para biku. Demikian pula sesungguhnya, wahai para biku, beberapa manusia kosong di dalam ajaran ini mempelajari dhamma, mempelajari sutta dan lain sebagainya, ya. Setelah mempelajari dhamma tersebut, manusia-manusia kosong tersebut tidak menyelidiki maknanya dengan menggunakan kebijaksanaan. Dhamma-dhamma tersebut tidak bertahan di dalam kebijaksanaan manusia-manusia kosong ini yang tidak menyelidiki maknanya dengan menggunakan kebijaksanaan. Manusia-manusia kosong tersebut mempelajari dhamma demi keuntungan dalam menghujat paham orang lain dan juga demi keuntungan dalam menyelamatkan pahamnya. Orang-orang seperti ini, kata Buddha, tidak merasakan manfaat dhamma tersebut yang manfaat itu dirasakan oleh putra-putra dari keluarga baik-baik yang mempelajarinya dengan benar. Paham ya artinya ya? Dhamma-dhamma yang dicengkeram secara keliru tersebut mengarah pada kemalangan dan penderitaan mereka untuk waktu yang lama. Mengapa begitu? Oleh karena telah dipelajarinya dhamma-dhamma dengan niat dengan buruk gitu. Jadi orang ada tipe yang pertama, seseorang mempelajari dhamma tujuannya hanya untuk berdebat, untuk menghujat, untuk menyalahkan yang lain, kemudian untuk hanya meninggikan dirinya sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi satu tulisan yang cukup panjang dan saya tahu yang nulis ini sebenarnya memang saya kenal gitu. Dulunya biku tetapi kemudian lepas jubah gitu. Saya hanya merenung orang ini dari dulu nggak berubah gitu. Jadi kalau menulis dhamma dia itu hanya untuk mengkritik yang lain dan nadanya itu sombong gitu loh. Ya, seolah-olah dia ini sudah mencapai ini, sudah mencapai itu gitu. Ya. Nah, jadi ada yang model seperti itu dan masih banyak di dunia ini juga masih banyak, nggak hanya di Indonesia begitu. Jadi yang bersangkutan ini saya perhatikan sejak saya kenal 15 tahun yang lalu itu selalu begitu. Jadi dia kalau mempelajarinya, tapi dia sebenarnya belajar sendiri, makanya pemahamannya banyak yang salah sih karena belajar sendiri. Nggak mau sekolah padahal bisa bahasa Inggris gitu. Nah, sampai beberapa waktu lalu saya dikirimi lagi gitu, saya bilang ini nggak berubah ya. Ada orang 15 tahun nggak berubah, gayanya itu masih sama gitu, menghujat yang lain, mengkritik yang lain, padahal yang dia sampaikan juga keliru. Ya keliru karena dia juga nggak pernah belajar kan, dia hanya belajar sendiri kan. Nah, maksud saya begini loh, kayaknya saya udah pernah sampaikan di kelas ini ya. Anda belajar sendiri ilmu kedokteran gitu, tapi Anda nggak akan pernah bisa mengklaim bahwa Anda ilmunya sama dokter beneran kan? Iya kan? Kan sebenarnya apa yang kita dapatkan waktu kita kuliah dulu, apa yang kita dapatkan dari dosen-dosen kita itu yang banyak yang diajarkan oleh guru-guru kita yang nggak ada di buku kan sebenarnya kan? Atau guru-guru mengajarkan kepada kita cara memahami buku-buku pegangan masing-masing kan? Ya nggak sih? Dan itu kan nggak ada di tulisan itu adanya di kelas gitu. Jadi tetap berbeda. Orang belajar dhamma sendiri dan orang yang pernah sekolah itu tetap berbeda. Itu sama sebenarnya dengan kondisinya sama dengan ilmu sekuler sih ya. Anda yang sarjana ekonomi ya, Anda pasti tahu ketika Anda sedang ngobrol tentang subjek ekonomi kepada seseorang yang merasa paham ekonomi padahal nggak pernah sekolah, Anda pasti bisa merasakannya kan? Ya, bahwa ada yang nggak runtut, ada yang missing di satu poin, link ini link itu missing gitu ya. Nah jadi seperti itu gitu. Nah jadi ada orang-orang yang memang belajar maunya menghujat saja gitu. Ada. Dan sangat ekstrim, yang saya kenal ini orangnya sangat ekstrim gitu. Waduh, kata-katanya itu menghujat gitu. Makanya kan saya sebenarnya pernah juga kan sampaikan, udah kalau mau cari guru, lihat CV-nya gitu. Itu kan sebenarnya kesimpulan yang paling sederhana kan ya, dilihat CV-nya gitu ya.
Anda kalau mau ke dokter lihat CV dokternya enggak? Cek kan? Iya kan? Ya, Anda kalau mau cari pegawai minta CV-nya enggak? Minta kan? Kalau cari dokter, cari mempelajari CV-nya, mencari guru spiritual juga harus seperti itu, sama gitu, ya. Nah, jadi itu tipe orang yang pertama, dia belajar hanya untuk menghujat, ya. Dan Buddha mengatakan orang yang seperti ini dengan model pembelajaran yang seperti itu hanya akan mengarahkan dia kepada penderitaan yang sangat panjang gitu, ya. Nah, yang kedua, pembelajaran kitab suci yang telah dipelajari dengan baik dan telah dikuasai dengan keinginan untuk menyempurnakan sila-sila dhyana. Ini harusnya Anda seperti ini. Jadi Anda belajar kitab suci untuk menyempurnakan sila-sila Anda, untuk menyempurnakan praktek-praktek dana Anda, untuk menyempurnakan praktek meditasi Anda. Harusnya tujuannya itu, bukan dengan alasan untuk menghujat orang lain. Kalau Anda seperti itu, maka Anda termasuk dalam kelompok orang yang belajar kitab suci untuk tujuan keluar dari siklus penderitaan. Dengan mengacu kepada pembelajaran kitab suci tersebut, kalimat ini dikatakan oleh Begawan. Dhamma-dhamma yang telah dipelajari dengan baik tersebut mengarah pada kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak hanya Anda sejahtera secara ekonomi, tetapi Anda sejahtera secara mental juga. Makanya sering juga diartikan sebagai keselamatan. Itu akan mengarah pada keselamatan Anda, ya. Keselamatan dalam hal duniawi maupun yang adi duniawi gitu. Dan juga akan mengarah pada kebahagiaan Anda untuk waktu yang lama. Mengapa begitu? Oleh karena telah dipelajarinya dhamma-dhamma dengan baik, wahai para biku. Jadi yang kedua itu adalah orang yang belajar kitab suci dengan tujuan untuk keluar dari siklus penderitaan. Kalau yang pertama tadi tujuannya apa? Menghujat, ya, untuk kelihatan pinter begitu, ya. Jadi saya harap Anda tidak menjadi yang pertama tadi, ya. Dengan mengacu kepada pembelajaran kitab suci tersebut, kalimat ini dikatakan oleh Begawan, dhamma-dhamma yang telah dipelajari dengan baik tersebut mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Mengapa begitu? Oleh karena telah dipelajarinya dhamma-dhamma dengan baik, wahai para biku. Yang ketiga, akan tetapi orang yang telah menghancurkan asawa itu noda batin, ya. Sebenarnya ini hanyalah nama lain dari kilesa atau kotoran batin. Yang telah mengetahui agregat secara akurat, jadi ini merujuk pada arahat. Sotapanna dikatakan belum memahami agregat secara akurat walaupun dia sudah menjadi Arya, ya. Hanya arahat yang dikatakan sebagai orang yang sudah memahami agregat secara akurat. Agregat itu apa saja? Komponen pembentuk yang Anda sebut diri Anda itu sebenarnya komponen-komponennya itu disebut agregat. Ada 5 kan, yaitu apa? Agregat yang membentuk tubuh jasmani Anda itu disebut sebagai rupa kanda atau agregat materi. Kemudian agregat yang Anda sebut sebagai perasaan. Kenapa disebut agregat? Karena ini adalah kumpulan perasaan dari masa lalu, masa sekarang, masa depan, ya. Kemudian yang hina, yang mulia, dan seterusnya ada 11 kategori. Itu agregat perasaan. Yang kedua agregat persepsi sebenarnya. Rupa kanda, sanya kanda, persepsi dulu, ya. Agregat persepsi Anda. Persepsi itu apa sih? Ketika Anda berpikir, oh itu Bante Keminda, itu persepsi sebenarnya, bukan Anda. Persepsi sedang memberitahu itu Bante Keminda gitu. Oh, Buddha rupangnya berwarna putih, itu persepsi. Oh, terbuat dari batu pualam putih, itu persepsi gitu, ya. Oh, ini DBS persepsi. Oh, ini warna hijau, warna biru persepsi gitu, ya. Nah, itu juga merupakan agregat, kumpulan agregat dari masa lalu, masa sekarang, kemudian masa depan, yang hina, yang tidak hina, yang mulia, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah agregat perasaan. Perasaan juga agregat.
Kemudian yang keempat adalah agregat formasi mental. Formasi mental itu dikepalai oleh cetana, kehendak. Jadi karma-karma Anda itu juga agregat. Ya. Kemudian yang kelima adalah winyana kanda, agregat kesadaran. Yang lima ini yang Anda secara keliru Anda sebut sebagai diri Anda. Ya, kalau di Sutta kan Buddha mengatakan mana sih sebenarnya yang disebut kereta perang itu, kereta kuda itu, mana yang disebut kereta atau mana yang disebut mobil? Apakah rodanya itu mobil? Bukan. Apakah setirnya yang bulat itu? Bukan. Apakah kaca spionnya? Bukan. Apakah bodinya itu mobil? Bukan. Apakah mesinnya mobil? Lalu yang mana? Yang Anda sebut mobil itu yang mana? Mama? Yang Anda sebut mobil yang mana? Yang mana? Ya semuanya itu ya, yang mana gitu. Kumpulan dari roda, setir, kaca spion, mesin, bodi dan lain sebagainya itu disebut mobil. Sama, yang disebut dengan Anda itu yang mana coba? Nggak ada. Kumpulan dari 5 agregat tadi, rupa kanda, sanya kanda, wedana kanda, sangkara kanda, winyana kanda, itulah yang disebut Anda. Itu adalah ban, setir, bodi dari Anda tadi, ya. Nah, jadi model pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran kitab suci seperti bendahara, dan ini hanya dilakukan oleh arahat. Karena apa? Saya bacakan saja. Mereka yang sudah mengembangkan jalan atau para arahanta itu, para arahat itu yang sudah menembus dengan kokoh dan telah menyadari berhentinya penderitaan, belajar secara seksama demi melindungi tradisi Dhamma dan menjaga garis keturunan Sang Buddha. Ini adalah pembelajaran kitab suci seperti bendahara. Lihat, bahkan arahat pun itu akhirnya kalau merasa belum belajar kitab suci, mereka juga mempelajari kitab suci loh. Ya, saya punya teman seorang yang meditasinya sudah berhasil, ya, tapi dia tidak belajar kitab suci. Akhirnya oleh gurunya didorong untuk belajar kitab suci, dan dia walaupun meditasinya sudah berhasil, dia rela bersusah payah untuk belajar pariyati selama hampir 10 tahun, bayangkan. Saya rasa ini sikap yang bagus sih, gitu. Dan ini harus jadi teladan kita semua. Jadi walaupun kita sudah merasa berhasil, kita tetap jangan meninggalkan kitab suci, ya. Karena saya pernah menyampaikan ke umat, walaupun seseorang katakanlah sudah merasa berhasil di dalam meditasinya, tetapi dari pengamatan saya, baik itu guru-guru dari dulu ketika masih di luar negeri mengamati, mereka yang tidak belajar kitab suci walaupun katanya itu sudah berhasil meditasinya, ketika memberikan ceramah Dhamma juga melakukan kesalahan gitu, ya. Ceramah-ceramah Dhammanya juga keliru-keliru saja begitu, ya. Nah, jadi saya rasa ini informasi yang bagus. Walaupun sudah jadi arahat, tetap saja arahat ini mau belajar kitab suci karena tujuannya adalah untuk melindungi tradisi Dhamma dan menjaga garis keturunan Sang Buddha. Ini adalah pembelajaran kitab suci yang dilakukan seperti seorang seolah-olah menjadi bendahara, ya. Banda Garika Pariyati itu. Seorang biku yang telah berlatih dengan baik di dalam winaya memahami 3 pengetahuan luar biasa dengan dukungan kesuksesan sila. Ya, jadi ini merujuk kepada para biku. Jadi para biku harus mempelajari winaya demi kesuksesan sila. Karena di dalam Winaya Pitaka tersebut, Sang Buddha mengajarkan pengetahuan-pengetahuan luar biasa tersebut dengan cara khusus. Seorang biku yang telah berlatih dengan baik di dalam Sutta Pitaka mencapai 6 pengetahuan langsung abinya kesaktian dengan dukungan kesuksesan samadinya, konsentrasinya. Kalau winaya tadi dengan dukungan keberhasilan dalam hal winaya atau silanya. Karena di dalam Sutta Pitaka tersebut Sang Buddha mengajarkan 6 pengetahuan langsung tersebut secara khusus.
Seorang biku yang telah berlatih dengan baik di dalam Abhidhamma Pitaka mencapai 4 pengetahuan analitis dengan ini bahasa palinya Patik Sambida, dengan dukungan kesuksesan kebijaksanaan, karena di dalam Abhidhamma Pitaka tersebut Sang Buddha mengajarkan 4 pengetahuan analitis tersebut dengan cara khusus. Dengan cara demikian, seorang biku yang telah berlatih dengan baik di dalam 3 pitaka ini mencapai pencapaian tersebut begitu, yaitu Tritunggal pengetahuan luar biasa. Tritunggal pengetahuan luar biasa itu adalah ketika Anda menjadi arahat, Anda akan besar kemungkinan bisa merealisasi 3 pengetahuan ini, ya, yang juga kadang disebut sebagai 3 pengetahuan sejati. Yang pertama adalah Pubbe Niwasa Anusatinyana, ya, yaitu pengetahuan untuk mengetahui kehidupan lampau Anda. Ya, Anda akan mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian yang kedua adalah dibacaku, mata dewa atau mata yang adikodrati gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah asawakayanya, nah, pengetahuan yang mengetahui tentang hancurnya noda-noda batin gitu. Jadi ini disebut sebagai tritunggal pengetahuan luar biasa yang biasanya didapatkan oleh para arahat. Kemudian juga bisa mendapatkan 6 pengetahuan langsung. 6 pengetahuan langsung itu 6 abinya, ya. 6 abinya itu kayak idiwida, pengetahuan kesaktian dari bisa menduplikasi tubuhnya dari 1 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya, kemudian dikembalikan ke 1 gitu. Terus katanya bisa menembus tembok dan lain sebagainya gitu. Jadi ada 6 abinya, kesaktian, kemudian juga kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, ya. Kemudian juga bisa mendengar suara-suara yang jauh, bahkan bisa mendengar percakapan makhluk-makhluk yang halus, baik itu yang lahir sebagai peta, asura ataupun dewa dan sebagainya dan sebagainya. Sebaliknya, seorang biku yang telah berlatih dengan buruk di dalam Winaya Pitaka adalah orang yang menganggap tidak ada kesalahan dalam hal bersentuhan dengan wanita dan lain-lain yang ditolak karena memiliki kesamaan dengan kontak yang diizinkan, seperti bersentuhan dengan spray, jubah dan lain-lain yang menyenangkan untuk disentuh. Jadi di Sutta itu dulu ada seorang biku yang menolak Winaya itu, bahwa kita nggak boleh bersentuhan dengan dengan sengaja, ya, dengan lawan jenis gitu. Bikunya itu berargumen, apa bedanya menyentuh kulit perempuan dan menyentuh spray? Sama-sama gitu, dia bilang gitu, ya. Nah, jadi ini adalah orang yang berlatih winaya dengan buruk gitu. Sesungguhnya perkataan ini telah dikatakan oleh Biku Arita. Oh, ini dia bikunya ini. Biku Arita ini memang kayaknya banyak peraturan winaya karena dia loh juga kan. Kalau saya nggak salah ingat dulu kita sering kalau istilahnya istirahat, habis dari kelas istirahat kan kita suka ngumpul para bante. Saya tuh seneng ngumpul dengan bante-bante Myanmar karena kan knowledgeable kan, sebagai newcomer kan saya kan harus berkumpul dengan orang-orang yang pinter-pinter kan. Jadi saya sering dapat joke-joke bagusnya mereka gitu. Ya, salah satunya tentang Biku Arita ini. Jadi dia berkata begini, sebagaimana saya memahami dhamma yang diajarkan oleh Begawan, dhamma-dhamma yang telah dikatakan oleh Begawan sebagai sesuatu yang obstruktif, ini tidak mampu kok sebenarnya untuk menghambat seseorang yang melanggarnya gitu. Oleh karena pandangan salahnya tersebut, dia mencapai kedursilan. Jadi dia itu nggak percaya sama kata-katanya Buddha gitu. Ya tadi saya katakan kalau dengan bante-bante Myanmar itu dulu saya sering mendapat jokes, tapi jokesnya itu kan jokes-jokes yang sesuai dhamma kan, bukan jokesnya Sri Mulat, bukan. Dhamma tapi dibikin jokes karena kecerdasannya. Misalkan, ini saya barusan teringat. Sebenarnya udah pernah saya sampaikan di kelas sih, tapi bertahun-tahun yang lalu. Ini ada cerita, seorang anak itu nakal sekali, dursila, silanya buruk, ya. Silanya buruk, dia suka minum minuman keras, suka melanggar sila, suka berjudi, sabung ayam, ya. Kemudian juga sering melanggar sila, lima sila itu dilanggar semua gitu katanya.
Untung ada 5, kalau ada 100 dilanggar semua juga kan gitu. Saking nakalnya si anak. Nah, si orang tuanya itu sudah menasihati berkali-kali tetapi tidak berhasil, ya. Karena sedih akhirnya pada hari itu si anak dipanggil, ya. Anakku, papa, mama udah menasihati kamu berulang kali untuk tidak melanggar sila, untuk selalu mendengarkan dhamma dan mempraktekkannya, tetapi sepertinya tidak berhasil. Sampai hari ini kamu tidak pernah mengindahkan kata-kata Buddha. Tahu ya mengindahkan ya? Mengindahkan itu mendengarkan dan mencamkan, mempraktekkannya. Sedangkan kamu kan tahu, papa dan mama ini upasaka dan upasika yang mencoba untuk menjadi orang-orang yang baik. Sangat mengindahkan ajaran Buddha, sangat menghormati dan selalu ingin mempraktekkan ajaran Buddha, tidak ingin melanggar aturan-aturan yang dilarang ya oleh ajaran Buddha. Dan kamu kan tahu, papa ini benar-benar ini, saya manggil kamu kali ini karena papa udah kepikiran lama sekali gitu. Papa ini susah menderita ini, karena gara-gara kamu papa jadi nggak bisa mempraktekkan dhamma, ajaran Buddha. Loh maksudnya papa gimana, kata si anak. Nah, kan kamu tahu, di dalam Manggala Sutta itu ada yang namanya asewana balanang. Tidak berasosiasi dengan orang-orang yang bebal. Nah, menurut ajaran Buddha, walaupun kamu anakku, tapi kamu ini orang bebal. Papa ini susah, papa di satu sisi ingin mempraktekkan aja, tapi ya papa ingin mempraktekkan ajaran Buddha. Nah, jadi karena ajaran Buddha itu mengajarkan pada papa untuk tidak berkumpul dengan orang bebal, maka tolonglah, mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini. Nah, si anak nangis kan, maaf Pak, kalau saya sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi memang nggak bisa Pak. Saya sebenarnya juga ingin mempraktekkan ajaran Buddha seperti papa. Saya tahu bahwa Buddha mengajarkan untuk tidak berkumpul dengan orang yang bebal, Pak. Itu ajarannya Buddha. Tapi saya pun juga ingin menjalankan ajaran Buddha, Pak. Buddha juga mengatakan asewana cak balanang panditanan cak sewana. Berkumpullah dengan orang bijaksana, Pak. Dan karena saya tahu papa dan mama ini orang bijaksana, izinkan saya berkumpul dengan papa. Akhirnya si anak nggak jadi diusir. Nah itu jokes mereka gitu. Jokesnya kan cerdas ya. Yang selalu saya ingat itu jokesnya itu sangat-sangat cerdas. Banyak sih, banyak yang saya lupa juga gitu. Jadi saya selalu menikmati dulu masa-masa di ITBMU itu kumpul-kumpul dengan bante-bante dari Myanmar itu gitu. Ya termasuk Bante Wisuda itu pinter loh. Bante Wisuda itu kalau ceramah bagus lah itu. Dia ada aja cerita-ceritanya itu gitu. Ya, nah jadi itu intermezzonya. Seorang biku yang telah berlatih dengan buruk di dalam Sutta Pitaka atau dalam hal Sutta Pitaka memahami sesuatu yang dipahami dalam konteks yang salah karena tidak mengetahui maksud atau apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha ya. Di dalam Pali ini jadi ada kata-kata Buddha, wahai para biku 4 orang ini ditemukan dan seterusnya, itu dengan mengacu kepada kalimat arita tadi gitu ya. Jadi ada orang yang memang sedemikian bebalnya sehingga dia hanya mendapatkan doktrin yang salah, dia memahami doktrin yang salah, konteksnya salah gitu ya, dan dia hanya melukai dirinya sendiri dan serta menghasilkan banyak keburukan untuk dirinya sendiri. Seorang biku yang telah berlatih dengan buruk di dalam Abhidhamma Pitaka memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk dipikirkan karena melampaui pemikiran dhamma. Oleh karena hal tersebut dia mengalami gangguan mental. Jadi di dalam ajaran Buddha ini ada 4 hal yang harusnya nggak usah dipikirkan, ya, yaitu asal mula dunia. Nggak usah dipikirin. Kalau Anda pikirin gila gitu. Itu persis loh.
Persis loh, dulu waktu masih kecil itu saya tuh memang sering gitu merenung gitu, kalau pas lagi di kamar sambil melihat langit-langit itu merenung. Saya itu dulu juga merenung, nih sebenarnya asal mula dunia gimana sih? Kan dulu kan dikatakan karena belum Buddhis kan saya kan diajarkan bahwa Tuhan itu nggak ada yang menciptakan. Bayanginnya itu susah gitu. Tuhan nggak ada yang menciptakan gitu. Jadi susah gitu bayanginnya gitu. Nah sekarang ketemu kata-kata Buddha bahwa ada hal-hal yang tidak usah dipikirin. Ya salah satunya asal usul dunia. Ya. Kemudian karma wipaka juga. Buah dari karma, hubungan karma dan buahnya juga nggak usah dipikir, harus ditembus. Kalau dipikir Anda nggak akan ketemu, Anda nggak bisa berspekulasi kenapa Anda sukses kali ini. Nah, susah untuk memastikannya, kecuali Anda menembusnya sendiri. Ya. Yang ketiga adalah jana wisaya. Skop jana itu juga kalau yang tidak mengalaminya mau dipikir kayak apapun juga nggak akan sampai. Ya. Dan Buddha mengatakan kalau dipikir bisa jadi gila, malah gangguan mental katanya. Jadi sesungguhnya perkataan ini telah dikatakan oleh Begawan, wahai para biku, ada 4 hal yang tidak patut untuk dipikirkan. Oh, ada di sini. Keempat-empatnya tidak harus dispekulasikan. Seseorang yang memikirkannya akan menderita kegilaan atau gangguan gitu. Dengan cara demikian seorang biku yang telah berlatih dengan buruk di dalam 3 pitaka ini secara berurutan mencapai kemalangan, yaitu mencapai atau menjadi seseorang yang dursila. Kalau dia nggak berlatih winaya sama, seorang biku kalau nggak berlatih winaya, nggak mempelajari winaya jadi biku yang dursila. Upasaka upasika seyale yang nggak paham sila-silanya jadi upasaka upasika dan seyale yang dursila. Dursila itu yang silanya buruk gitu. Ya, yang moralitasnya buruk. Jadi standar moralitas Buddhis adalah sila, itu standar. Makanya kemarin saya mengatakan ada 2 tamu yang datang kepada saya. Menurut ajaran Buddha, standar seseorang baik atau buruknya itu ditentukan oleh sila. Silanya baik atau tidak ditentukan oleh kekayaannya, kemiskinannya, atau tidak ditentukan oleh pilihan ini, pilihan itunya, tidak. Tetapi dia mempraktekkan sila atau tidak. Itu standar moral Buddhis itu. Nah, jadi kemudian orang yang seperti itu yang belajar secara buruk tidak hanya akan menjadi orang yang dursila, tetapi juga akan memahami ajaran secara keliru, ya. Dan lebih jauh lagi akan mengalami gangguan mental katanya. Kita lanjutkan. Sorry. Oh, mana tadi? Ya, tolong ditampilkan slide-nya ya. Sejauh ini makna syair di bawah ini telah disampaikan. Dia harus menjelaskan jenis-jenis pembelajaran kitab suci. Tadi ada 3 kan, ya. Serta semua pencapaian atau kegagalan di dalam pitaka manapun juga yang seorang biku bisa peroleh melalui perilaku yang baik atau jahat. Ya, kalau jahat ya nanti akan jadi orang dursila, memahami ajaran Buddha secara keliru dan mengalami gangguan mental gitu. Jadi setelah mengetahui pitaka-pitaka dalam berbagai macam cara, berdasarkan pitaka-pitaka tersebut, sabda Sang Buddha ini harus dipahami sebagai 3 bagian, yaitu apa? Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sekarang, sabda Sang Buddha bisa dibagi menjadi 5 bagian. Kalau tadi 3 bagian. Semua sabda Sang Buddha ini bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu apa? Yang pertama, Digha Nika, ya. Yang kedua, Majjhima Nika, ya. Yang ketiga, Sangyutta Nika, ya. Yang keempat, Anguttara Nika, ya. Yang kelima, Khuddaka Nikaya. Isi sutanya sudah disampaikan di kelas-kelas yang terdahulu dan sampai hari ini masih ada, dan saya sedang terus menerjemahkannya. Ya, kita beruntung di sana, ya. Nah, itu adalah sabda Sang Buddha ketika dikelompokkan menjadi 5 bagian. Di antara 5 nikaya tersebut, apa itu Digha Nikaya?
Digha Nikaya adalah 34 sutta yang merupakan kumpulan kitab suci dari tiga kelompok. Ini masih ada sampai hari ini, yang diawali dengan Brahmajala Sutta. Jadi setelah topik sejarah atau asal mula Theravada, maka kita akan belajar sutta pertama di Sutta Pitaka, yaitu Brahmajala Sutta. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya. Kemudian terdapat hanya 34 diskursus atau 34 sutta dan 3 kelompok sebagai koleksinya yang ada di dalam Digha Nikaya. Akan tetapi kenapa Nikaya ini disebut sebagai Digha Nikaya? Jawabannya adalah karena Digha Nikaya adalah kumpulan dan menjadi tempat tinggal dari sutta-sutta yang panjang. Maka Nikaya itu disebut sebagai Digha Nikaya. Nikaya itu artinya kumpulan, collection. Ya, Digha itu artinya panjang. Jadi long discourses collection. Ya, jadi koleksi diskursus yang panjang atau sutta-sutta yang panjang. Sesungguhnya kumpulan dan tempat tinggal itu disebut sebagai Nikaya. Ini adalah contoh-contoh dari ajaran Sang Buddha dan dari dunia. Wahai para biku, aku tidak melihat bahwa satu kumpulan itu bahasa palinya Nikaya gitu, yang beraneka ragam seperti makhluk hidup yang disebut binatang ini dan seterusnya. Jadi di kitab suci menyebutkan beberapa contoh atau referensi untuk meyakinkan kita pembacanya, meyakinkan kita bahwa arti dari Nikaya itu ada dua. Satu artinya adalah kumpulan, arti yang kedua adalah tempat tinggal. Lalu sekarang apa arti Majjhima Nikaya? Majjhima Nikaya artinya ini adalah tentang satu nikaya yang berisi 152 diskursus yang merupakan kumpulan kitab suci dari 15 kelompok yang panjangnya menengah saja. Tidak begitu panjang, tidak sepanjang Digha Nikaya, tapi juga tidak sependek Sangyutta Nikaya dan seterusnya. Jadi panjangnya sedang-sedang saja gitu. Dan sutta pertamanya Mula Pariyaya sudah diterbitkan oleh DBS. Sutta pertama Majjhima Nikaya sudah diterbitkan oleh DBS. Nikaya tersebut adalah Majjhima yang di dalamnya terdapat 152 diskursus dan memiliki 15 kelompok. Apa itu sekarang Nikaya yang ketiga, yaitu Sangyutta Nikaya. Sangyutta Nikaya adalah 7.762 sutta yang dimulai dengan Ogga Tarana Sutta. Ogga Tarana Sutta juga sudah saya sampaikan di waktu Dhammasala kita masih di bawah, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Ogga Tarana ini penyeberangan banjir. Jadi sutta tentang penyeberangan banjir itu sudah saya sampaikan di kelas APS. Kemudian slide-nya tolong ditampilkan, itu 7.700 diskursus dan juga 62 ini adalah kumpulan kitab suci Sangyutta. Kalau kita orang Indonesia atau orang Barat kan tinggal 7.762 gitu ya. Kalau bahasa Pali begitu tuh, kalau diterjemahkan apa adanya, kalau mau mengatakan 7.762, dia menulisnya 7.700 diskursus dan juga 62. Ini adalah kumpulan kitab suci Sangyutta. Lalu yang keempat, apa itu Anguttara Nikaya? Anguttara Nikaya adalah 9.557 sutta atau diskursus, yaitu Citta, Pariyadhana Sutta dan seterusnya, yang diajarkan melalui faktor-faktor yang meningkat satu persatu. Jadi dalam Anguttara Nikaya ini ada faktor-faktor yang meningkat. Jadi dari Eka Nipata, 1 Nipata, 2 Nipata, 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Ya, dikelompokkan dalam Nipata seperti itu. 9.000 diskursus dan 500 diskursus, 57 diskursus. Ini adalah bilangan di dalam Anguttara Nikaya. Itu artinya 9.557 ya. 9557. Kemudian yang kelima, apa itu Khuddaka Nikaya? Khuddaka Nikaya adalah sabda Sang Buddha sisanya, kecuali 4 Nikaya tadi. Ya, sisanya itu apa? Vinaya Pitaka itu termasuk dalam Khuddaka Nikaya. Ini agak aneh sih memang ya.
Arti dari Khuddaka Nikaya ini adalah small collection, ya. Tapi sebenarnya isinya nggak sedikit juga. Justru mungkin isinya paling gede di dalamnya karena Vinaya Pitaka ada di Khuddaka Nikaya. Abhidhamma Pitaka juga termasuk Khuddaka Nikaya. Udah pasti lebih gede dari koleksi yang lain gitu. Ya, dan juga masih ada 15 macam kategori risalah atau kitab-kitab yang telah ditunjukkan sebelumnya seperti Khuddaka Padha dan lain sebagainya. Jadi walaupun Khuddaka Nikaya itu artinya kayak tadi small collection, tapi ternyata isinya nggak small, big collection, the biggest mungkin isinya volumenya paling besar mungkin dibandingkan Nikaya yang lain. Karena di sana ada Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Ya. Kemudian selanjutnya, kecuali 4 nikaya ini yang dimulai dengan Digha Nikaya, sabda Sang Buddha selain itu diketahui sebagai Khuddaka Nikaya. Artinya selain 4 nikaya, berarti selain Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya, sisa dari kata-kata Buddha itu disebut sebagai Khuddaka Nikaya. Demikianlah semua sabda Sang Buddha terbagi menjadi 5 bagian. Nah, sekarang ini masa awal dari kebudayaan, masa kebudayaan awal. Sebenarnya ajaran Buddha waktu itu tidak disebut sebagai Tripitaka, Tipitaka, enggak. Ketika Buddha masih hidup, ajarannya itu sering hanya disebut sebagai Dhamma dan Vinaya. Atau kadang seringkali juga disebut sebagai Nawangga Sadu Sasana atau ajaran guru yang memiliki 9 faktor. Ya, nah jadi seperti yang di layar, sabda Sang Buddha terbagi menjadi 9 berdasarkan unsur-unsurnya atau faktor-faktornya. Jadi semua sabda Sang Buddha ini memiliki 9 kategori, yaitu dikelompokkan ke dalam 9 kategori. Yang pertama adalah sutta, diskursus. Yang pertama Geya, itu adalah puisi campuran gitu. Jadi ini kayak puisi yang dilagukan gitu. Ya. Kalau di Jawa itu ada sih tembang mocopat, itu sebenarnya puisi-puisi yang dilagukan gitu. Saya rasa di ini juga di daerah lain juga ada, di suku-suku lain juga ada ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah eksposisi detail, itu Wyakarana. Yang keempat Gatha. Gatha ini diskursus sebenarnya, tapi disampaikan dengan syair. Ya, disampaikan dengan syair. Misalkan kayak kemarin di Owada saya waktu Hari Guru, itu harusnya syair itu. Wiwadang beato diswa awiwaden cakemato. Samaga sakila hoda esa budana saseni gitu. Itu kalau dari strukturnya harusnya ini juga puisi. Karena 88 tuh. Wiwadang bayato diswalapan. Awiwaden cakemato 8. Samaga sakila hoda 8. Esa budanu sasani 8. Jadi 4 baris. Masing-masing terjadi dari 8 suku kata gitu. Nah ini ciri dari kata, ciri dari salah satu ciri dari syair gitu. Kemudian yang berikutnya adalah udana, ini ucapan inspiratif. Kemudian iti wutaka, demikianlah yang telah dikatakan gitu. Kemudian jataka, ini adalah cerita tentang kehidupan sebelumnya. Abhuta Dhamma, kisah-kisah yang luar biasa, serta yang ke-9 adalah Wedala, pertanyaan dan jawaban. Nah penjelasannya seperti ini. Berkenaan dengan hal tersebut, Ubato Wibangga di dalam Vinaya Pitaka, Cula Nidesa, Maha Nidesa, Mahawaga Kandaka, Cula Waga Kandaka, dan Pariwara itu dari Vinaya Pitaka, Manggala Sutta, Ratana Sutta, Nalaka Sutta, Tuataka Sutta yang ada di Sutta Nipata, serta sabda Sang Tathagata lainnya yang memiliki nama diskursus harus dipahami sebagai sutta. Itu katanya ya. Nah kemudian yang kedua, semua diskursus dengan yang disampaikan dengan cara seperti puisi, tapi ini puisi yang dilakukan sih sebenarnya Geya itu. Kalau tadi Gatha itu syair puisi yang tidak dilakukan gitu. Harus dipahami sebagai puisi campuran
ya. Kemudian yang ketiga, seluruh sagada waga di dalam Sangyutta Nikaya, seluruh Abhidhamma Pitaka, diskursus yang tanpa syair atau tidak berupa syair, sabda Sang Buddha lainnya yang tidak termasuk di dalam 9 unsur sasana Sang Buddha harus dipahami sebagai eksposisi detail atau Wyakarana. Jadi Abhidhamma Pitaka masuk di sana. Yang keempat, Dhamma pada Tera Gata, Teri Gata, Sutta Nipata itu masuk di dalam Gata, ya. Ya, Dhamma pada juga syair kan, stanza. 82 diskursus yang berhubungan dengan syair yang muncul karena pengetahuan yang berasosiasi dengan kegembiraan harus dipahami sebagai ucapan yang penuh inspirasi atau ucapan inspiratif sebenarnya, ya. Lebih dari 110 diskursus yang dimulai dengan cara sesungguhnya perkataan ini telah dikatakan oleh Begawan, ini adalah Itiwutaka. Jadi dalam Itiwutaka itu cirinya sutanya selalu diawali dengan kata-kata itu. Sesungguhnya perkataan ini telah dikatakan oleh Begawan. Bahasa Palinya Wutang Hetang Bhagawata gitu. Kemudian yang ketujuh, 550 kisah kelahiran, jadi cerita Jataka itu ada 550 ya, yang dimulai dengan Apanaka Jataka itu dipahami sebagai Jataka. Kemudian yang kedelapan, semua diskursus yang berkaitan dengan hal-hal yang menakjubkan dan mengagumkan yang dimulai dengan cara wahai para biku, ada 4 hal yang menakjubkan dan mengagumkan tentang Ananda, itu adalah Abhuta Dhamma, kisah-kisah yang luar biasa gitu. Kemudian yang ke-9, semua diskursus yang ditanyakan setelah setiap kali mendapatkan pengetahuan dan kepuasan seperti Mahapuna Sutta dan lain-lain harus dipahami sebagai pertanyaan dan jawaban atau Wedala. Demikianlah semua sabda Sang Buddha ketika dibagi menjadi 9 berdasarkan unsur-unsurnya. Lalu bagaimanakah semua sabda Sang Buddha menjadi 84.000 Dhamma Kanda atau bagian berdasarkan divisi dhammanya? Ada kata-kata dari Bhante Ananda, wahai Brahmana, ini dari Bhante Ananda ya. Saya memahami 82.000 Dhamma itu dari Sang Buddha, tapi 2.000 Dhamma sisanya itu dari para biku seperti misalnya Yang Mulia Sariputta dan lain-lain. Dhamma-dhamma yang mengalir di dalam hati saya ada 84.000. Jadi ini adalah satu referensi untuk mengatakan bahwa Yang Mulia Ananda hafal semua ajaran Buddha. Jadi ada yang mengatakan enggak, Yang Mulia Ananda hanya hafal Sutta Pitaka. No, Yang Mulia Ananda hafal Vinaya Pitaka juga, Abhidhamma Pitaka juga. Semuanya beliau hafal. Makanya ini referensinya. Karena Tripitaka itu kalau dikumpulkan itu terdapat 84.000 Dhamma Kanda atau 80.000 topik-topik Dharma begitu. Baik, karena jamnya juga sudah habis, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kemajuan spiritual Anda, dan semoga semua kebajikan yang sudah Anda kumpulkan bisa menjadi pendukung kuat untuk mencapai nibbana. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Amita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau menekan tanda raise hand bagi kalian Amita yang berada di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya menanyakan satu pertanyaan dulu secara singkat dan jelas sesuai dengan topik hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik kalian Amita, kesempatan
Bertanya pertama akan diberikan pada Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan untuk ibu yang ada di depan, mic-nya. Yang baju warna hitam. Silakan ibu sebutkan nama dan domisili agar namanya bisa ditampilkan di multimedia. Terima kasih. Sotihotu, saya Le, saya Dao, saya Le, dan teman-teman sedama. Saya Melly dari Jakarta. Saya ingin bertanya tentang tadi Bante ada menyebutkan 4 hal yang tidak perlu dipertanyakan dan bisa membuat gila. Tadi Bante baru menyebutkan 3, kalau tidak salah tentang asal muasal dunia, lalu karma, satu lagi tentang jana, yang satu belum disebut Bante. Lalu ada satu lagi, apabila saya ingin mencapai jalan dan buah, tapi tidak melaksanakan Winaya Pitaka, apakah itu mungkin? Terima kasih. Iya, yang kedua dulu ya. Mungkin karena kan Anda kan bukan pabajita kan, Anda cukup praktekkan sila upasika saja. Jadi Pancasila nanti secara periodik ketika hari Uposata berlatih Uposata sila. Kemudian mungkin tidak cukup hanya 8 sila tapi kadang mungkin 9 sila, 10 sila kalau perlu. Jadi itu kan sila untuk para upasaka dan upasika. Memang mungkin kemarin juga saya menganjurkan sih ke umat. Jadi saya rasa ini saya harus sampaikan juga secara terbuka ya. Ada baiknya sih Anda secara periodik dalam hari Uposata itu melatih sila Uposata. Ya, memang agak repot kalau di Indonesia, nggak seperti di Myanmar. Sejauh yang saya tahu dulu ketika saya masih di sana, itu setiap hari Uposata itu hari libur. Jadi kantoran libur, nggak kerja orang, makanya bisa ke wihara seharian bermeditasi gitu. Jadi akhirnya lebih kondusif gitu. Tapi kalau harus bekerja memang jadi agak kadang tantangannya jadi berada aja ya tambahannya gitu. Tapi ya walaupun demikian cobalah Anda mulai melatih Uposata sila ya setiap hari Uposata. Kan kalau belum bisa 4 kali dalam sebulan ya 2 kali ya, bulan gelap dan bulan terang itu dilatih gitu supaya makin hari sila Anda menjadi makin lembut, termasuk kilesa-kilesa Anda yang kasar-kasar bisa dilembutkan. Jadi jawaban kedua bisa ya, Anda bisa gitu. Tetapi begitu Anda jadi arahat, Anda harus segera ditahbis hari itu juga. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi kata kitab ya, kata kitab belakangan itu ada di Milinda Panya, pertanyaan raja-raja Milinda. Jadi kalau seorang upasaka upasika jadi arahat, dia harus ditahbiskan pada hari itu juga. Kalau tidak ditahbiskan pada hari itu, maka dia parinibbana pada hari itu. Ya, walaupun ada dukungan di sutanya juga. Tapi itu kitab itu jadi terkenal, kitab Milinda Panya, pertanyaan dari Raja Milinda. Yang pertama pertanyaan tentang 4 hal yang bukan tidak harus diapakan tadi? Tadi kata-katanya bukan tidak harus apa tadi? Tidak harus diketahui. Tidak perlu dipikirkan, Bante. Oh ya, tidak perlu dipikirkan, benar gitu. Itu yang keempat harusnya Buddha Wisaya. Buddha Wisaya itu skupnya Buddha. Nah ini mumpung saya ingat nih. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi oleh umat. Itu kira-kira umatnya mengatakan, Bante, selama ini saya kalau cek ceramah-ceramahnya Bante dengan AI ChatGPT masih cocok Bante gitu. Saya langsung dalam hati, wah berarti sekarang nggak gampang ya ceramah ya. Karena umatnya pegang HP itu ChatGPT, AI, coba dicek. Acintaya, 4 acintaya ada di ChatGPT apa saja. Harusnya yang keempat Buddha Wisaya itu. Saya juga bisa lupa kan. Itu skopnya Buddha, the Buddha's realmnya Buddha gitu. Kalau saya nggak salah. Anda bisa cek sih di ChatGPT, kalau salah maaf ya.
Memori saya kalah sama ChatGPT. Jadi ada 4 udah ya tadi siapa Meli, tentang dunia nggak usah dipikirkan, asal mula dan lain sebagainya, kama vipaka ya. Kemudian jana wisaya dan Buddha. Bener nggak Li? Lili belum cek. Acinteya, ACINTEYYA. Hah? Siapa yang bilang benar tadi? Oh benar ya? Udah dicek ya? Oh oke. Sekarang deg-degan ya ceramah ya. Karena muridnya bisa langsung cross check. Hah? On the range of Buddha, ya. Scope-nya Buddha, benar. Tepuk tangan dong. Bukan, biar Anda nggak ngantuk aja, bukan karena saya pengen ditepuk tangan nih. Oke. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan beralih pada penanya yang berada di lantai dasar. Silahkan memunculkannya pada layar. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Selanjutnya, mari kita beralih kepada penanya yang berada di Zoom meeting. Baik, sepertinya tidak ada. Sekarang, mari kita beralih lagi kepada penanya yang berada di Dhammasala. Baik, pada Bapak yang berada di belakang. Silakan menyebutkan nama dan domisili agar bisa ditampilkan di layar Bapak. Satihotu Bante, saya Aldi dari Jakarta. Izin menanyakan, mungkin tidak langsung berhubungan dengan topik hari ini, tapi seringkali Bante dari kemarin silsilah Buddha memberikan disclaimer bahwa cerita tentang silsilah para Buddha ini untuk menunjukkan sebuah ya kehidupannya begini-gini aja, untuk menimbulkan nekkhamma ya Bante ya, salah satunya ya. Saya jujur ngerasa Bante ini semakin saya ikutin kelas Bante, semakin saya mencoba juga merenungkan, saya makin banyak ngerasa disinterest terhadap kehidupan Bante dan I'm quite struggling with that ya. Jadi kayak ngerasa nggak excited gitu. Is that something that is normal? Atau mungkin Bante ada saran supaya hidupnya masih ada excitement, lebih banyak excitement Bante. Thank you. Begini, kehilangan excitement itu bisa jadi come from defilements. Ya, bisa jadi itu muncul dari defilements. Ya, jadi kalau Anda kok menjadi sudah begitu struggling tentang kehidupan ini, kemudian kok jadi kehilangan excitementnya, harusnya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Justru harusnya begitu kita tahu, ini paling tidak mungkin begini. Justru ketika kita tahu bahwa ternyata kehidupan ya hanya begitu-begitu saja, ya. Dan saya juga pernah mengatakan bahwa sesungguhnya semua kenikmatan, semua kesenangan, semua jenis kebahagiaan yang bisa ditawarkan oleh kehidupan atau yang ada di dunia ini, itu semua sudah pernah kita rasakan. Paham nggak maksud saya? Saya ulangi, semua jenis kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dunia ini sudah pernah Anda alami. Jadi jangan berharap bahwa di ujung dunia sana masih ada jenis kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang Anda belum pernah alami. Semuanya sudah pernah Anda alami. Ini hanyalah cara saya untuk memotivasi Anda bahwa kehidupan itu ya begini-begini aja sebenarnya. Lalu buat apa Anda mengejarnya mati-matian dengan kilesa-kilesa Anda untuk mendapatkan sesuatu yang Anda sudah pernah dapatkan?
Ya, Anda kan mungkin berpikir, oh saya belum pernah ke Amerika. Bisa jadi kalau saya ke Amerika saya akan mendapatkan kebahagiaan yang berbeda. Coba aja Anda ke sana. Paling baru sehari udah bosen. Sama, jenisnya sama. Bahagia sebentar kemudian lenyap. Ya, suntuk lagi, jenuh lagi, ini lagi dan seterusnya begitu. Kan ada cerita yang pernah juga saya sampaikan, tapi biasanya saya sampaikan saya lupa saya pernah sampaikan di kelas ini atau enggak. Jadi ada seseorang di depannya itu ada sekeranjang, siapa tadi, Aldi ya. Ada seorang laki-laki yang di depannya itu ada satu keranjang cabai yang super pedas. Dan dia makan satu persatu tuh cabenya itu, dia ambilin cabenya satu persatu. Gak lama kemudian ketika udah habis 10, wajahnya mulai memerah, matanya merah, keluar air mata, kemudian juga air liur keluar, bibirnya juga terbakar, tapi dia tetap makan saja. Makin dia makan, makin tambah merah itu semuanya tadi, ya. Sampai kemudian salah satu temannya datang dan mengingatkan, saya lihat wajah kamu udah memerah. Mata kamu mengeluarkan air mata, bibirmu terbakar, air liur kamu keluar dari pinggir bibir. Kenapa kamu masih makan cabai merah ini? Jadi dia mau menghabiskan cabai pedas di keranjang tadi, Aldi. Ketika temannya mengatakan seperti itu, apa jawaban si orang tersebut? Dia berkata, nggak apa-apa, saya sedang menunggu cabai yang manis. Mana ada cabai yang manis, tapi dia berharap bahwa satu saat nanti dia bisa merasakan cabai yang manis gitu. Ya nggak akan pernah ada gitu. Sama dengan Anda yang masih terbuai, tertipu oleh kehidupan ini bahwa di ujung dunia nanti ada kebahagiaan yang manis. Sama aja sebenarnya. Sama aja, rasanya ya kayak gitu-gitu aja gitu. Saya mengatakan ini bukan berarti saya udah pergi kemana-mana gitu, enggak. Saya juga enggak pergi ke banyak tempat, tapi saya udah bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan ya hanya kayak gitu saja gitu. Kayak gitu saja. Coba siapa yang mau membantah boleh bebas, kali ini boleh deh. Lain kali enggak boleh. Ya. Jadi saya sampaikan ini begini kan, saya juga pernah sampaikan kan, untuk bisa menyimpulkan bahwa air samudra itu asin, Anda harus minum semuanya. Kan enggak, cukup ambil sampelnya aja. Nah itu yang saya lakukan. Ya, nah jadi kayak tadi Aldi, ada dua reaksi. Begitu reaksi pertama, ketika seseorang melihat bahwa dunia ini ternyata hanya begitu-begitu saja seperti yang kamu alami, lalu Anda kehilangan excitement tadi. Tapi ada reaksi yang lain, yaitu reaksinya Pangeran Siddhartha. Ketika melihat dunia ini begitu-begitu saja, oh berarti saya harus cari tempat yang ada di luar dunia ini. Dan dia berjuang keras akhirnya menemukan tempat untuk keluar dari dunia itu, yaitu Nibbana. Ya, nah dan itu juga yang dilakukan oleh para biku. Saya rasa banyak dari para biku itu juga motivasi awalnya karena ingin keluar dari siklus penderitaan ini, Aldi. Nah, jadi bayangkan Buddha atau Pangeran Siddhartha kemudian ketika meninggalkan kerajaan di hutan Uruvela selama 6 tahun tidak kehilangan excitementnya, Aldi. Iya nggak sih? Para biku yang sampai belajar, mengejar guru sampai kemana-mana juga nggak kehilangan excitementnya. Justru dia excited untuk mengejar sesuatu yang bisa melampaui semuanya ini gitu. Nah jadi harusnya begitu. Ketika kamu sudah struggling begitu, sebenarnya normal di masa-masa awal, cuman yang jadi tidak normal kalau kamu kehilangan excitementmu. Kamu harus makin excited bahwa ternyata dunia ini tidak pantas untuk digenggam. Kamu harus semakin excited untuk mengejar sesuatu yang bisa membuat Anda tidak melekat lagi pada kehidupan ini. Karena selama Anda siapapun itu masih melekat pada kehidupan ini, masih mempunyai kemelekatan, maka semua kata-kata orang-orang mulia, orang suci, kitab suci, itu ya hanya sekedar kata-kata saja. Anda harus benar-benar put it into practice
untuk menghancurkan semua kemelekatan sehingga Anda akan bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Jadi orang yang suci, orang semakin hati mereka itu bersih, semakin dia bisa menikmati kehidupan, Aldi. Bukan semakin jenuh dia dengan kehidupan, tidak. Semakin bersih hati seseorang, semakin dia bisa menikmati kehidupan, semakin dia excited terhadap kehidupan gitu. Nah, jadi sekarang PR-nya Aldi adalah berjuang untuk bisa menghancurkan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam hati supaya bisa menikmati kehidupan ini sepenuh-penuhnya. Demikian ya Aldi. Sadu. All the best Aldi. Sadu. Terima kasih Seado atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita beralih kepada penanya yang berada di lantai dasar. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagi umat yang di lantai dasar, ada satu sutta dari Buddha. Buddha, kenapa sih ada orang yang lahir pintar, ada yang lahir bodoh? Terus Buddha menjawab, mereka yang lahir bodoh karena ketika ada kesempatan bertanya nggak pernah mau bertanya. Ayo bertanya. Apakah ada yang bertanya di lantai dasar? Tidak ada, baik. Oh ada, baik. Silakan sebutkan nama dan domisili agar ditampilkan di layar Bapak. Wandami Bante, selamat pagi. Saya salah satu orang bodoh itu Bante. Izin bertanya Bante, ini tidak berhubungan dengan yang hari ini tapi berhubungan yang lalu-lalu Bante. Saya penasaran ketika Biku Ananda atau siapa yang membersihkan wihara tempat Buddha Gautama Parinibbana itu Bante. Saya penasaran bagaimana bentuk wihara ketika zaman Buddha. Kemudian bagaimana bentuk pemujaan terhadap Buddha ketika zaman Sang Buddha Bante? Apakah dengan pembacaan parita atau seperti apa Bante? Terima kasih. Anda namanya siapa? Adi Bante. Ardi. Anda Adi. Oh Adi. Sadu Adi, kamu udah menyelamatkan satu lantai. Oke. Wihara di zaman Buddha kita masih bisa lihat sih sebenarnya situs-situsnya di India. Kalau itu benar maka wiharanya rata-rata terbuat dari batu bata, Adi. Yang ada itu yang saya pernah kunjungi itu dari batu bata dan iya masih bisa bahkan ruangan-ruangannya juga beberapa masih bisa kita lihat walaupun dindingnya sudah runtuh ya, tapi kotak-kotaknya itu masih ada, fondasinya juga masih ada. Yang saya lihat itu semuanya batu bata sih, Adi, walaupun tentu yang dari kayu ada tapi sudah termakan usia kan, lapuk kan ya. Itu yang saya pernah lihat. Kemudian ada yang ingin Buddha rupangnya Bante. Oh, bentuk Buddha rupangnya ya. Sebentar, waktu saya belajar ME itu sebenarnya Buddha rupang itu muncul di masa-masa akhir masa kebudaan. Jadi ketika Buddha di wihara mana itu saya lupa itu. Itu kemudian ada salah satu murid yang membuat rupang Buddha dan Buddha mengizinkannya gitu. Kalau ditanyakan sekarang Buddha rupang pada zaman dahulu, sebenarnya kalau saya ini tidak salah, Buddha rupang pertama itu modelnya ya, kalau saya tidak salah malah rambutnya begini loh, kalau saya tidak salah ya. Ini boleh dikritik kalau saya salah sih. Model Gandhara atau apa gitu yang tertua itu, mungkin Adi bisa googling Gandhara, Gandhara. Itu katanya model rupang yang tertua gitu. Ya nanti
Adi bisa cek di internet gitu. Pemujaannya sih kalau yang terekam di dalam kitab suci, memuja guru dengan mempelajari dhamma dan mempraktekannya gitu. Jadi tidak ada pembacaan parita yang panjang seperti mungkin di zaman modern sekarang ini gitu ya. Walaupun ada parita tertentu itu, misalkan Ratana Sutta itu sebenarnya kan parita ketika di Wesali ada disaster, ada bencana ya. Tapi itu kan ditujukan Ratana Suttanya itu untuk mengeliminasi penderitaan yang dirasakan oleh penduduk Wesali. Jadi pemujaannya kan begitu. Makanya kan di Sutta itu Buddha juga pernah mengatakan something like bahwa dia yang melihat Dhamma itu melihat saya, melihat aku, ya. Ada biku yang mencoba untuk memuja berada di dekat Buddha, lalu Buddha mengatakan, apa yang kamu dapatkan, manfaat apa yang kamu dapatkan dengan hanya melihat tubuh fisikku, ya. Kan nggak ada manfaatnya gitu. Kalau kamu memang pengen memuja aku, maka praktekkanlah Dhamma. Kira-kira begitu di masa-masa itu gitu. Ketika masih ada Buddha, jadi semuanya itu berjuang untuk segera menjadi arahat gitu. Walaupun juga persembahan kayak pelita itu juga ditemukan di dalam kitab suci. Persembahan bunga ke Cetia itu ditemukan. Cetia itu lebih kepada tempat penyimpanan misalkan jubah-jubah yang tadinya dipakai oleh Buddha, pataknya, kemudian penyimpanan relik-relik dari para arahat, para Buddha atau para Raja Cakkawati itu dengan pemujaan, dengan mempersembahkan wewangian, mempersembahkan bunga pelita. Juga ada di dalam sutta ditemukan begini, jika Buddha ada jadwal untuk membabarkan Dhamma di petang hari ya, di satu wihara, lalu upasaka dan upasika itu akan datang ke tempat Buddha membabarkan Dhamma dengan tujuan untuk mendengarkan Dhamma dengan membawa berbagai macam persembahan seperti bunga-bunga yang untuk dipersembahkan ke Buddha, kemudian wewangian, mala, ganda, wilepana, begitu. Ya, mala, ganda. Jadi bunga, kemudian wewangian, ya pelita, maaf ya. Itu ada teks ditemukan seperti itu. Tapi itu semua dipersembahkan kepada Buddha dan kemudian umat mendengarkan Dhamma. Gitu. Demikian ya Adi ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Baiklah kalian Namita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi tanya jawab hari ini. Sekali lagi Anumodana Sayadaw atas pembabaran asal mula Theravada bagian ke-6. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalian Namita, berikut adalah beberapa pengumuman. Melanjutkan informasi sebelumnya, dengan penuh sukacita kami sampaikan bahwa proses finalisasi pembangunan Dhammawihari Buddhist Studies cabang Surabaya saat ini sedang berlangsung. Cabang ini akan mulai beroperasi pada semester mendatang Januari 2026. Dukungan kebajikan Tawaradana untuk DBS Surabaya masih dibuka dengan cara transfer ke BCA 6275 19 19 18 dengan kode transfer 98. DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang, melengkapi afiliasi Sariputta Buddhist Studies di Pekanbaru dan afiliasi Wihara Dhammadayada di Medan. Dalam menjalankan misi mulia ini, DBS Surabaya akan dibina langsung oleh Seale Parami dan didukung oleh Bapak Budiman Butopo selaku Dewan Pengawas DBS Surabaya.
dan Bapak Gondo Wibowo sebagai Ketua Yayasan. Tujuan utama berdirinya DBS Surabaya adalah perluasan jangkauan DBS Jakarta dan mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis. Mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas pariyati sasana, termasuk juga program khusus andalan seperti kelas Abhidhamma dan kelas Bahasa Pali. Seluruh program yang akan dijalankan di DBS Surabaya akan mencerminkan atau mirroring dengan program-program yang telah dijalankan di DBS Jakarta. Bagi kalian Amita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut berkontribusi, baik sebagai bagian dari tim Wewaca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian luhur ini. Silakan menghubungi Bapak Gondo melalui nomor handphone yang tertera pada layar. Telah terbit hari ini, tanggal 30 November 2025, I-Dhamma dengan judul Kama Sutta, diskursus tentang kenikmatan indrawi bagian pembukaan. I-Dhamma merupakan materi kelas pariyati sasana dan juga sudah dicetak bukunya yang disajikan kembali dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun lintas usia. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 73. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya. Yang berbeda dari cerita bergambar sebelumnya, kali ini dilengkapi dengan video animasi, sehingga dapat semakin meningkatkan minat baca anak-anak. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 23 dan batas akhir dana 7 Desember 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 43 batas akhir dana 14 Desember 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Dhammapada Balawaga, kelompok stanza tentang orang-orang bebal bagian ketiga. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 33 batas akhir dana 14 Desember 2025. Telah terbit buku pedoman studi Abhidhamma volume ketiga juga. Juga buku manual Abhidhamma bab 9, subjek-subjek meditasi. Buddha Wangsa, Silsila Para Buddha bab pertama. Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor permata. Dhammapada Atha Kata 2.b stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza yang telah diluncurkan saat Katina lalu. Juga buku seri Jataka, buku seri Dhammapada, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai kris yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu berisi kris yang dibagikan oleh tim Wewaca atau melalui kantong dana yang diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamawihari 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana dengan penuh sukacita, mari kita hadirkan sada, keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta Kama dan buahnya. Sebelum hingga sesudah melakukan kebajikan dana parami.
Sadu, 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 anumodana kalyanamita. Sadu, 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 sekali lagi anumodana Seado atas pengajaran Dhamma hari ini. Selanjutnya, mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kalyanamita, kita semua beranjali. Kepada Seado Keminda kami persilakan. Ikuti saya. Idang me punya. Idam me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me punya. Idam me punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya baga. Mama punya baga. Sabah satanang. Sabah satana. Bajemi. Bajemi. Tesabe. Tesabe. Me sama. Me sama. Punya baga. Punya baga. Labantu. Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Mengalir ke kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. yang sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seado. Selanjutnya kalyanamita, karena Seado akan meninggalkan ruangan Dhammasala, mari kita semua berdiri dan beranjali. Anumodana Bante. Modana Bante. Modana Sedo, semoga Sedo selalu sehat, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga Bante sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi tentang kegiatan DBS melalui WhatsApp Community, Buddha Sasana Nugaha, dan sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Akhir kata, saya Kim Popi mewakili segenap tim Wewaca dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalyanamita hari ini. Sukihontu kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.